Ayo Menir. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsen bloed. Mijn vaderland getrouw blijf ik tot in den dood. Enggak, udah selesai. Aja. Serasa jadi siswa HBS kita nih kan. Nando demo. Oke, selamat malam dan hari ini kita memulai acara Trivelas kembali ya kan. Dan kita balik lagi ke gambar ini, Coach. Oke. Jangan, tadi kan udah kemarin kita udah bahas yang dua foto ini, dua orang ini. Nah sekarang kita masuk ke petanya dulu nih Ben. Ya kan? Peta kekuatan. Peta kekuatan. Tim unggulan. Tim unggulan lah. Pembahasan analytical, Ya, mendalam, dan cerdas. dan berbobot, Iya. berdaging. Kenapa suka banget orang tua tuh pakai kata daging ya, Coach? Dagingnya daging babi sih. Again. Balik lagi. Oke. Ya, sedominan apa para unggulan di Piala Dunia ini? Dan siapa unggulan, Coach? Enggak ada yang benar-benar dominan. Ini dari 2014 kualitas itu pelan-pelan sudah menurun sehingga sedikit melahirkan pemain individual yang eksepsional. Bahkan tidak selevel Ronaldo Messi, di bawah itu pun susah. Maka dari itu kekuatan itu benar-benar sangat sangat tipis. Nah. Perbedaannya di human error, bunuh diri, red card, itu yang Nah. membuat sebuah tim bisa lolos atau enggak. Nah, berarti kita bicara soal perbedaan yang tipis. Ya. Nah, Fer, salah satu hal yang menurut gua selalu tidak boleh kita abaikan sebagai faktor penentu, terutama dengan perbedaan yang tipis, yaitu faktor tuan rumah. Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Kita bahas ini dulu. Menurut lu kekuatan sepak bolanya gimana? Gue nggak mau sok pinter di sini. Atau mencoba Jangan. menerka-nerka sesuatu yang gue nggak tahu. To be honest, untuk membedah kekuatan Amerika Serikat, Mexico, bacanya Mexico, dan Kanada itu sulit. Karena Kanada, gue taunya siapa? David. Ya. Jonathan. Di Amerika Serikat sendiri tentu pemain yang paling gue tahu, McKennie, Pulisic. Weah. Oh ya. Des Banyak, Bos. Yang jelas ini mungkin better generation. Balogun. Iya. Balogun yang Arsenal, mantan Arsenal. Ini generasi yang lebih baik dari Donovan CS mungkin ya. Ya. Cuman ya tetap aja Amerika Serikat itu mungkin nggak pernah juara atau masuk final atau masuk big stage lah. Tapi mereka konsisten loh untuk knockout group. Ikut dan lolos knockout. Dan ngasih kejutan-kejutan yang kadang membuat orang kok oke nih Amerika Serikat. Dan ketika mereka jadi tuan rumah, jelas itu jadi perhatian tersendiri ya. Tapi apakah publik dari Amerika Serikat ini akan glory USA gitu? Kan Enggak. we never know. Karena balik lagi itu bukan olahraga paling favorit di Amerika Serikat. Olahraga kelima, bayangkan. Dan lebih banyak dimainkan oleh perempuan di Amerika Serikat. Katanya seperti itu. Anak SD SMP. Nah, yang lebih mungkin agak out of topic sedikit, yang lebih menarik itu adalah kenapa Amerika Serikat belakangan gencar tentang sepak bola selain urusan Piala Dunia ya. Karena kulturalnya mungkin ya, karena YouTuber itu kan gedenya berasal dari Amerika Serikat tuh. Nah, mereka terkoneksi sama YouTuber Inggris kayak Speed dengan KSI, akhirnya mereka kenal sepak bola, dan Speed membawa sepak bola itu jadi lebih populer di Amerika Serikat sekarang. Ya, itu karena pernah kita bahas. Iya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan itu yang membuat mungkin di Piala Dunia kali ini agak sedikit berbeda buat Amerika Serikat. Kita nggak bicara kedalaman skuadnya ya. Ditambah lagi liganya, walaupun Coach bilang sama aja dengan Liga Gurun, tapi tetap aja tentu ada perkembangan dan perbaikan dong. Ya, jauh lah. Jauh tidak, perbaikan iya. Karena pemain-pemain bagusnya main di luar juga. Ya itu tandanya ada perbaikan, Coach. Ya, maksudnya dalam sepak bolanya, di liganya, di timnasnya ya. Di liganya oke slightly karena lebih banyak pemain
afkiran yang kayak di Liga Gurun Pasir Afkir. kamera. Ayam afkir. Tapi kan pemain-pemain yang main di luar ini kan beberapa di antaranya akademi dan belajar sepak bolanya di Amerika Serikat. Oh iya betul. Artinya kan Cuman ya sepak bolanya kan better lah ya better is the right word. Nah, kalau Meksiko, menurut gue ya, Meksiko itu balik lagi Punya kayak tradisi lah. punya tradisi yang Ya. sangat kuat di Piala Dunia, dan bayangkan negara pertama yang jadi tuan rumah 3 kali Ya. di antara semua negara di dunia ini. Kenapa Meksiko 3 kali? Dan kalau nggak salah nama stadionnya itu Aztec Arena ya. Itu salah satu stadion paling kultural yang magis banget. Dan kayak bahkan ya kita bisa lihat yang paling kontroversial tentu Korea Selatan di tahun 2002. Yang mana mereka mengalahkan Italia dan Spanyol dengan cara Prancis 98. Prancis tim kuat. Ya Tim tapi kuat. belum pernah juara. Korea enggak. Korea enggak. Korea bisa lolos sekarang suap. Ya tapi Prancis belum pernah juara, coach. Ya, waktu betul. itu. Dan waktu tuan rumah lah pertama kali mereka juara. Kalian jangan ketawa, itu emang suap beneran ya. Ya. Ya paling yang Gue bukan Korbannya, benci atau apa, itu realita. korbannya Italia ya. Korbannya tahu. dan Spanyol. Dan Spanyol. Dan paling yang kita lihat yang mungkin nggak perform well itu Qatar. Itu pun Qatar itu emang benar-benar tim baru di sepak bola kan. Tim Yang baru tahun yang- 2007 pernah yang- kita kalahin gitu. Yang dipaksa untuk ada. Oke. Ya. Oleh FIFA. Nah, gitu sih lebih ke situ kalau analisa tuan rumah sendiri. Gue sih nggak ngelihat apa namanya. 3 tuan rumah ini loh. Ya, gue tidak melihat 3 tuan rumah ini. Mungkin Amerika kalau dibandingkan dengan zamannya Jason Donovan, apalah itu namanya, London. London Donovan, dibanding itu mungkin lebih bagus, tapi still masih far behind kalau gue bilang. Dan pemain-pemain yang kita tadi sebut main di luar itu juga bukan pemain Average player lah. ya, average banget ya. Iya. Pulisic pemain utama di Milan. coach. Iya, karena dia di Milan, makanya dia main pemain Champions League utama, aja nggak, iya. please, oke? Ayolah, Maston McKennie juga nyetak Dan gol terus. Juve juga nggak main di Champions League. Udah kalian berdua di soal itu. Terus kalau kita bicara Kanada, ya Kanada 1-2 doang. Meksiko bukan Meksiko yang levelnya Cuauhtémoc Blanco. Bukan Meksiko Blanco ya, bukan Meksiko Chicharito gitu. Bukan Meksiko Chicharito, sekarang udah menurun semua. Jadi kalau dibilang Jorge Campos ya. Iya, jauh. Kalau menurun tuh perlu dibuktikan Koci, tapi Oh, less ini populer mungkin. less populer dan gue sih berani bilang menurun. Oke. Menurun dari sisi kualitas, dalam arti kemungkinan besar untuk apa yang lu katakan, kemungkinan mereka akan jadi, gue nggak ngeliat itu. Kanada so-so, Meksiko menurun, Amerika slightly naik lah. Slightly, Ya. but not good enough untuk memberi kejutan yang dahsyat. Kalau menurut lu gimana, Bang? Tapi Korea waktu 2002 juga bukan ya lepas dari Kontroversi. versinya ya, tapi bukan tim yang mewah juga sebenarnya kan dibanding Jepang. Pelatihnya mewah. Oh iya, Usiding ya. Iya. Ya tapi dibanding Jepang gitu loh. Dibanding Jepang kan juga tuan rumah saat itu coach gitu ya. Iya. Tapi perjalanan Korea kan relatif lebih jauh ya. Maksud gua mereka ya tidak semeyakinkan itu juga. Ya pemainnya terkenal kan waktu itu An Jun-wan aja yang main di Perugia. Dan setelah itu dipecat sama Iya. Sase Kosmi. Nah maksudnya faktor tuan rumah itu lu sebagai orang yang pernah melatih itu sepenting apa sih sebenarnya? Sebenarnya tergantung negaranya. Kalau lu bicara Korea, negara yang nggak begitu kuat. Jadi pada saat mereka bermain di rumah, itu antusiasme luar biasa. Sama kalau sana Piala Dunia akan diselenggarakan di Indonesia. Itu gila itu. Ngerti nggak? Nah, beda dengan negara yang udah ibarat negara kuat lah. Udah biasa dengan kayak Amerika udah kedua kalinya. Walaupun mereka nggak itu. Meksiko udah sering lah. Itu negara yang cukup diperhitungkan lah di dunia. Kanada berapa puluh tahun terakhir juga sering udah mulai naik lah. Jadi mungkin dahsyat, bagus, tapi nggak sedahsyat kalau sana di Asia atau belum pernah sama sekali kayak di Qatar. Dan harus lihat budaya juga. Kanada, Amerika bukan budaya sepak bola. Meksiko iya. Ya kan, makanya kalau tadi Ferry bahas soal stadion yang dahsyat semua orang main di situ, I can accept that. Tapi Amerika stadionnya gede-gede. Gue pengen lihat stadion mana yang penuh. Gue rasa lebih baik yang nggak penuh daripada yang penuh. Jadi Di group stage ya. faktor tuan rumah itu lebih ke
dukungan moral supporter lah ya. Iya, Yang paling ada diferensiasinya di ada situ ya. diferensiasinya di situ. Iklim? Eee, Karena MLS itu kan sering dimainin di summer ya. Ya. Selalu kena summer gitu. iklim itu kan orang Amerika mungkin udah biasa ya, dan sebagian besar itu kan yang nggak biasa itu kan sebenarnya orang Eropa doang. Berapa negara? 12 negara misalnya, 14 negara, sekitar itulah. Cuman sisanya kan udah biasa dengan panas. Bahkan, Asia, Jepang, dan negara Arab itu kan udah biasa dengan panas. Afrika apalagi, Amerika Latin juga. Hanya, Eropa aja nggak biasa. Jadi apakah iklim berpengaruh? Ya pasti ada pengaruhnya. Tapi apakah pengaruh itu signifikan? Gue rasa enggak. Gue rasa kembali lagi ke kualitas pemain di lapangan, itu yang berpengaruh. Nah. Tapi, knowing American yang sangat dahsyat dari sisi marketing, promosi, entertainment, harusnya ini tanggung jawab moral mereka untuk membuat event ini luar biasa. Yang lucu, berapa hari yang lalu, itu satu skuad timnas Belanda dengan Van Dijk, dengan De Jong top-topnya itu jalan-jalan di Times Square. Times Square itu gila penuhnya dan nggak ada yang kenalin mereka. Nggak ada yang kenalin mereka. Frankie De Jong bilang, ya mungkin 1 atau 2, sisanya nggak ada. Whole team loh. The whole team ke Times Square yang seram, gue udah 2 puluhan kali ke Times Square, nggak pernah sepi. Lu pernah dimintain foto nggak di Times Square? Nggak. Oh, belum. Di Amerika pernah, tapi nggak di Times Square. Oke. Tapi ya itu, nggak ada yang kenalin. Jadi mereka bilang hype-nya itu masih nggak kerasa, nggak kelihatan, nggak ada. Hype Piala Dunianya. Beda kalau misalnya Piala Dunia main di Prancis atau bahkan di Afrika Selatan, di Qatar, di Saudi, itu hype-nya masih kelihatan. Pemain bola kayak levelan itu mesti ngumpet-ngumpet tuh ya. Iya, Kalau mau jalan iya, di betul. publik kan. Ini ya pemain bola, pemain timnas Belanda kasar siapa yang nggak kenal Van Dijk sama De Jong, ya kan? Ini nggak ada yang kenalin sama sekali. Jadi memang hype-nya nggak ada. Apalagi sekarang momen ini, detik ini, kan lagi best of 7 basket. Iya. New York Knicks sama itu mereka lebih fokus ke sana, ke basket. Match keempat kalau nggak salah 5. Mereka lebih fokus sana daripada Piala Dunia. Jadi menurut Gitu. lu faktor ketuan rumahnya belum tentu Nggak kuat di Amerika kuat Serikat. dan memberikan dampak Ya. secara kultural, secara supporter animo lah ya. Ya, ya. Nah, oke. Kita masuk ke grup nih, Fer. Beberapa grup yang mungkin kita jadikan sorotan nih ya. Mulai dari atas ini ada Korea dan ini, tapi kita langsung ke grup C aja nih. Lu melihat Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Oh, Haiti debutan juga ya. Jadi ada kejutan nggak menurut lu? Enggak, Brazil, Maroko. Skotlandia nggak? Enggak lah, please deh. Scotland itu Inggris KW3. Lu Tapi kalau kayak- turun 20 kali mungkin lu bisa main di Scotland dia. Iya. Lu belum harus lihat Arik main bola lo. Visinya punya, cuma badan keberatan aja. Itu problem coach. Ya. Sebenarnya kan ya lebih menarik ya. Oke lah Brazil, seapes-apesnya Brazil masa di grup yang ada Haiti, Skotlandia, Maroko nggak lolos. Itu kan berarti seburuk itu banget Brazil kalau sampai nggak Nggak lolos. seburuk itu Iya. juga. Pasti nggak akan seburuk itu Iya. juga. Dan kalau kita ngelihat skuadnya sebenarnya di pembahasannya lalu kan seakan-akan benar-benar lemah ya. Sebenarnya nggak juga ketika kita telusuri satu persatu pemainnya Iya. sebenarnya. Kayak Endrick ternyata nyetak gol. Kalau The ini next- gue nggak impress. Sir Bobby Charlton. Menggantikan Igor Thiago. Iya, man of culture. Igor Thiago emang nggak dipanggil? Oh, iya. Enggak, Dipanggil, kan? menggantikan di pertandingan terakhir. Oh kemarin. iya. Ya, lawan Igor Leicester. Thiago juga di Brentford kan serem banget ya. 22 gol. Kalau nggak salah 22 gol 9 assist. Apa GA-nya tinggi banget untuk tim sekecil Brentford di EPL. Ya. Dan gaya permainannya itu kayak slightly mirip similar dengan Adriano Ribeiro. Ya. Ya salah satu rising star juga, salah satu potensi star juga di Piala Dunia kalau bermain dengan baik. Ditambah lagi Brazil juga, ya tentu mereka punya leader, abang-abangan Neymar di situ. Jadi kan komplit nih. Dan pemain yang paling kita sorot tentu dua sayap mereka ini yang sangat berbahaya kan, Vini sama Rafinha. Rafinha.
Yang mana kita juga bertanya Rodrigo mungkin cedera sehingga mereka nggak dipanggil. Jadi akan sangat sulit Brazil menemukan obstacle yang berarti di fase grup. Jadi ya mungkinnya Nggak bisa kita bayangkan Brazil Iya. punya Lu kalau lihat Maroko 4 tahun lalu kan masuk ke semifinal. sekarang ya, tapi mereka tetap punya pemain-pemain bagus kan. Ya, tapi untuk gue kebetulan banget 4 tahun yang lalu itu mereka bisa kayak gitu. Oke. Dan mainnya sangat bertahan ya. Sekarang ganti pelatih juga. Ya still Hakimi kan di sini. Ya, Hakimi 1 orang. Brahim Diaz. Dia di Madrid yang nggak dapat apa-apa aja cadangan. Oke, kita move fair. Ya ini calculated apa namanya win lah si Ya. Brazil ya di grup ini menurut lo ya, nggak kena hambatan berarti lah. Deh, Jerman di grup E. Ya ada Jerman siapa? Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador. Nah, Jerman, Ekuador. Pantai Gading udah Afrika itu sudah bukan Afrika yang kita kenal zamannya Drogba. Pantai Gading zaman Drogba, zamannya Kalu. Enggak lah, gue kemarin nonton Senegal juga sangat mengecewakan Senegal. Enggak nyangka juga seburuk itu Senegal. Padahal mereka tahun lalu sama Maroko, bukan tahun lalu, tahun ini kalau nggak salah, finalis. Final. Kan mereka juara terus Ya. ada heboh-heboh lah. Enggak jelek bahkan gue bilang. Kemarin gue nonton Uzbekistan sama Belanda babak pertama jeleknya minta ampun Uzbek, ngincer counter doang. Jadi untuk gue sih ya Jerman sama Ekuador. Menurun-menurunnya Jerman still tim yang harus diwaspadai. Dan Amerika Latin kalau dia udah lolos itu pasti harus dihitung. kan? Ngeri Karena sedap ya. saringannya, iya kan? Ya, betul. Saringannya lumayan. Lu gimana lu melihat ini Ber? Iya kalau kita lihat tuh Full crook. Nggak panggil ya? Enggak dipanggil. Jerman dengan generasi Nah, yang itu- baru Itu banget ya. pemain Milan, biarin di Milan aja. Jerman. Jerman dengan perpaduan ya Neuer masih dipanggil, terus kita masih ngelihat Kimmich di skuad, ada Ruiz juga, ada Musiala juga yang digadang-gadang Ballon d'Or masa depan gitu. Tentu masih bukan ya throwback ke Jerman 2010 mungkin ya. Karena di Jerman 2010 waktu 2010 kan nggak banyak namanya yang kita tahu. Kita tahu setelah Piala Dunianya terjadi kan. Nah, itu ada potensi untuk seperti itu gitu. Jadi Jerman mungkin Pantai Gading sebenarnya di performanya itu juga nggak jelek-jelek banget. Cuman Ekuador ini di kualifikasi mereka finish di atas Brazil. Peringkat 2 dengan Betul. solid statistik banget gitu loh. Betul. Dan bisa jadi salah satu kuda hitam Iya, yang diperhitungkan di turnamen betul. kali ini. Setuju. Dan kita tahu ya salah satu pilar paling penting Ekuador itu siapa? Caicedo, Bukan. Hincapié, Estupinan, Estupiñán. AC Milan. Kalau Milan aja langsung. Karena mereka kan bermain as a team ya. Iya. Ya. Lebih ke tim player sih. Iya, mereka dan itu. Bagusnya Ekuador di situ. Emang Ekuador dari dulu kan juga di kualifikasi selalu Ya, memberi tapi efek enggak kesulitan. tim-tim ini lagi bagus. Ekuador grafiknya lagi naik Iya. ya menurut lu ya. Ya karena banyak pemain-pemainnya yang di Eropa juga bagus ya. Bagus. Ya. Oke, kita tinggalkan Jerman nih kayaknya nggak terlalu kontroversi Enggak. nih. Ya ini Jerman Ekuador lah ya. Ya. Grup F, nah, grup Koci nih. Belanda, Jepang, Swedia sama Tunisia. Gue bilang Belanda, Jepang gantian bisa 1-2. Satu Jepang atau satu Belanda. Swedia 3, Tunisia 4. Lu nggak yakin Belanda akan smooth gitu untuk lolos dengan lawan kayak begini? Menang mungkin menang, tapi nggak smooth. 2010 emang smooth? Agak. Enggak, dengan lihat Menang. lu menganggap ini grup maut kan? Iya. Jepang, Belanda, Swedia Itu sama bisa Tunisia. aja banyak serinya di grup itu. Yang menang 1 langsung juara Iya. grup. Ini tipikal grup yang bakal poinnya sama-sama 5 Iya, gitu. iya, kayak gitu lah. Iya, Kayak gitu iya, ya. iya. Dulu tuh Italia, Meksiko sama satu lagi apa ya yang mirip Swedia Iya. juga kalau nggak salah ya. Yang saling ngalahin gitu head to head. Karena kan sebenarnya malah lebih tertariknya prediksinya Joachim Clement. Yang ekonom Jerman Iya. itu, yang 3 kali nebak benar itu. Tapi pas coba tak pelajarin metodologinya, dia bahkan sampai ngitung GDP coba. Selama ini. Iya. Dan dia selalu pakai bercanda kan. Lu gila kalau percaya ini Iya, gitu. iya. Cuma itu menarik juga kenapa dia bisa
put Belanda itu sebagai Sebagai kandidat juara terkuat juara dunia gitu. Itu menarik banget karena 2022 dia pilih Lu tahu Marco van Basten dukung Argentina. siapa? Siapa? Brasil. Karena Ancelotti temennya kan, pegang Brasil. Dia nggak dukung Belanda. Dia bilang Belanda mungkin lolos grup aja nggak. Itu Van Basten tuh. Ya, dan banyak komentator di Belanda bilang begitu. Memang sekarang lagi parah. Itu lawan Uzbek, lawan seri, lawan Irak, menang lawan Uzbek di detik dengan 2 penalti, lawan Irak kalah di kandang sendiri. Dihantam sama satu Belanda tuh. Oke, pemain dia yang paling potensial, coach. Tapi emang gitu-gitu aja. Kalau gue bilang pemain yang gue pengen gue lihat di ini itu Summerfield. Ya. Bukan De Jong, bukan Van Dijk, bukan Depay, Summerfield yang gue mau lihat. Bisa nggak? Tapi lu pernah nggak ngelihat timnas Belanda lebih buruk dari ini? Oh sering. Dari generasi ini, coach. Ya, zamannya Van Gaal itu, zamannya Simon Tamata itu buruk banget itu. Colaling, Simon Tamata, Kees Kies. Oh, itu udah lama Sebelumnya banget, John, coach. Kita belum lahir. Iya itu maksudnya. Banyak kok yang jelek kan di bawah pas 2010 2012 dibantai nggak lolos grup di Piala Eropa. Itu ya generasi jelek itu 2000 habis-habisnya. 2002 itu kan Nggak lolos Piala Dunia itu nggak apa? jelek-jelek banget skuadnya loh 2002 itu. Masih ada pelatih Kluivert. kecintaan coach Kluivert. 2002 Iya. Masih David, Seedorf, De Boer. nggak lolos kan mereka. Nggak lolos. Iya. Overmars juga ya. Iya. Van Itu Bronckhorst. udah habis mereka. Itu ujungnya ya. Iya. Tapi 2004 perform well. Sama kayak 2000 kan sampai semifinal Euronya. Cuman ya emang nggak hoki aja. Iya. Waktu itu jadi kejutan besar banget Belanda. Belanda itu tahun kapan nggak? 2010, 14 nggak? Yang 18 nggak ikut kan? Oh iya 18 2018 nggak ikut. Nah setelah 2010 finalis, 2014 rank 3, 2018 nggak ikut. rank 3 udah sering banget Belanda ini ya. Iya, baru Udah 22 semifinal ya. Qatar kan yang kalah lawan Argentina adu penalti sama sekarang. Jadi 2018 itu juga nggak bagus-bagus. Kalau udah ketuaan pick sama kayak Spanyol. Spanyol 2010 juara dunia, 2014 nggak lolos grup, dibantai sama Belanda 5-1. Ya. Lalu udah pick, udah ngelewatin masanya Xavi, Iniesta, Ramos. Tapi Belanda 2014 kan oke ya, maksudnya kayaknya Belanda paling menghibur yang aku tonton di 2014 versi terakhir kan, Flying Dutchman. Nah, gue lebih suka 2010 sih. Ya karena Van Persie-nya udah MU waktu itu. Oke. Tapi kan 2010 udah mulai habis juga Van Persie. Enggak lah, 2010 Van Persie belum unlock his potential. Iya 2014 hampir habis itu. Tapi masih dia kan habis itu nggak lama kemudian dia ke Feyenoord. Iya. Nggak ke Turki dulu. Oh, ke Fenerbahce. Fenerbahce dulu. Terus Feyenoord. Terus kalau menurut lu ini bukan top performance-nya Belanda lah ya sekarang ya. Kualitas pemain aja. Kualitas pemainnya. Kalau gue yakin Jepang bakal jadi juara grup. Jepang nih gimana? Iya. Ini karena dia lagi puncak nih kayaknya. Iya, dan kita Lu kan setelah eranya Nakata ada nggak era ini Jepang yang paling modern menurut gue. Secara dulu tuh setiap nonton Jepang tuh walaupun mereka ngalahin tim-tim gede juga ya. Tapi gue tanya sekarang, pemain bintang siapa di Jepang? Koci. Kayak lu bilang sendiri kan. Sekarang itu ada satu pendapat fundamental Koci yang agak sedikit berbeda dariku. Menurutku tuh bukan nggak ada pemain hebat, tapi sistem itself itu nggak melahirkan lagi pemain menonjol. Iya, betul. Nah, untuk sebuah turnamen yang semakin mengedepankan teamwork, Jepang ini powerful loh. Oke, kita nggak kenal less populer, Kubo misalnya, atau Mitoma yang nggak jadi ikut atau segala macam. Tapi Jepang adalah salah satu tim yang kita tonton karena ada di region yang sama kan. Kita tonton, kita lihat mainnya udah beda kelas banget dengan Asia. Dulu, walaupun Jepang udah punya riwayat ngalahin tim-tim gede, selalu kalau Jepang menang lawan tim gede, itu faktor counter attack, faktor keberuntungan segala macam. Per hari ini kalau kita lihat pertandingan ininya, pertandingan persahabatannya, kalau benar-benar udah di level yang sama. Iya. Gitu. Inggris aja lewat kemarin ya. Iya, bahkan bisa mendominasi pertandingan. Level sama sih enggak, I disagree. Gue gue nggak begitu impress dengan Jepang as a negara Asia. Di sepak bolanya tuh coach. Ya.
mereka menang itu banyak yang friendly. Memang lawan Jerman segala pernah menang itu kan masa-masa lagi jelek-jeleknya. Spanyol, Jerman lagi jelek dan mayoritas dari match yang mereka menang itu bertahan mainnya. Sampai sekarang pun juga bertahan. Lawan Nah, Brasil terakhir kalah bertahan. Counter doang. Memang counternya luar biasa. Tapi sampai kapan lu menang terus dan counter? Dan realitanya bicara data, mereka nggak pernah lolos ke semifinal, ke perempat final kok. iya, pencapaian Ya kan, terakhir tertinggi. exactly. Jadi ada yang salah dong dengan sistem ini. Tapi dia kalahnya pun kayak misalnya waktu kemarin adu penalti sama Kroasia kan? Iya. Iya, Iya, betul. waktu itu. Ini kan masalah mental. Di grup stage mental masih nggak begitu teruji. Iya. Pada Makanya saat masuk itu mental yang berbicara dan Jepang fail di situ. makanya aku bilang Jepang yang era ini sedikit Ya. berbeda gitu. Ada kemajuan, Goci. Beneran waktu kita Oh ngeliat bisa, nonton. bisa ada Iya. kemajuan. Gue percaya juga ada kemajuan. Tapi at the end of the day, Still Japan. lu butuh lebih dari cuman skill atau teamwork atau disiplin mental yang berbicara. Dan gue nggak merasa Jepang punya mental itu. Sebagian besar dari tim ini ya, itu banyak yang main di Scotland sama Belanda loh, which is bad league. Liganya nggak bagus Scotland sama Belanda. Jadi artinya menurut lu di grup F ini Belanda tetap akan jadi juara grup Nggak ya? juga, karena Belanda juga jelek. Oke, di antara Jepang, Swedia, Belanda. Nah antara Jepang sama Belanda, Oh, Belanda juga jelek. Cuma menurut lu ini Jepang ya nggak akan kemana-mana juga ya walaupun dia memang secara teoritik dia kuat gitu ya. Ya di Asia. Ya. Cuma di Piala Dunia ini menurut lu nggak akan tembus perempat final? Itu kan debat yang every 4 years gua harus hadepin sama orang-orang Asia ini. Seolah-olah Jepang itu hebat gitu. They're not. They are not. Mereka lumayan, tapi untuk level dunia enggak. Di Gua Asia mereka hebat. gua di Piala Dunia ini optimis forecast Jepang Lu semifinal. sama kayak Pange, tempat tahun lalu juga sama. Enggak, 4 tahun lalu gua nggak bilang Jepang semifinal. Pange malah bilang Jepang calon juara ya sure. Enggak, gua nggak seberani itu Iya. juga. Nggak seradikal itu. Nggak sederadikal itu juga. Nippon ini kan mendarah daging buat saya. Cuman semifinal bisa. Ini Jepang terbaik. Lu belum pernah dalam hidup lu lihat Jepang selevel ini? Iya belum. Lebih populer udah. Gue justru bilang gue melihat Jepang lebih bagus lebih sering daripada Jepang. Oh ya? Ya. Jepang yang mana? Jepang ini nggak sebagus Jepang zamannya Nakata. Jepang zaman Nakata itu enggak, itu urutan kesekian Coach. Individunya lebih bagus, Lebih Teamwork. populer. lebih teamworknya Jepang ini lebih bagus. But still, lu butuh sosok yang bisa ngangkat tim. Jepang ini nggak punya. Tapi gue ada setuju sama Koci, Fer. Beberapa kali itu penggemar Jepang di wawancara itu ya masih banyak yang nyebut Nakamura. Nakamura. Iya. Ya, Siapa Shunsuke. pemain yang betul, menurut lu betul. paling besar yang pernah dimiliki Jepang? Nakamura. Bahkan gue kaget, gue kira Nakata. Ya. Ternyata lebih banyak yang ketika itu Nakamura. Top skornya itu main di NEC Nijmegen, please deh. Top skor Eredivisie itu masuk timnas juga itu pemain naik. Kalau dia hebat, dia main minimal di Fulham. Tapi kan Bukan di Eredivisie, divisi ke-7 di Eropa loh. yang sekarang. Iya. Siapa Coach? Weda, Divisi 7. Belanda. Divisi 7 Eropa. Enggak, apa Liga ke-7 lah. Liga ke-7. Iya. Bukan di Liga Inggris atau Liga Iya. ya soalnya Mitoma nggak Inggris, main Italia, kan. Spanyol, Ya. Jerman, Prancis, Portugal, baru Belanda 7. Tapi lu nggak ngelihat sosok kayak Nagatomo tuh bisa ngasih diferensiasi yang udah punya experience di Eropa lama. Itu cuma teori-teori yang tiap tahun selalu dibilang experience orang tua bla bla, ujung-ujungnya at the end of the day experience lawan kalah juga. Experience punya mungkin membantu di ruang ganti. Ya. Di Itu lapangan. iya di lapangan. Tapi di Nagatomo lapangan itu enggak kan masih juga. dipanggil kan? Masih. Ya nanti kita lihat benar. Menurut nggak apa lu, itu bilang. Iya kan, kalau lu pernah bilang bahwa pemain-pemain naturalisasi kita bukan tier 1 lah. Tier 3 4 kan. Iya, bilang. kalau lu pernah bilang Iya, kayak iya. gitu kan. Skuad Jepang saat ini yang lu lihat itu di tier berapa di Eropa? Mediocre di Eropa. Tier 2. Enggak 3, 2-3 lah.
Ada sebagian yang 2, sebagian yang 3. Ya. Oke, bukan pemain tier 1 juga ya? Bukan, definitely bukan. Nggak ada pemain tier 1. Menurut lu orang kayak Kubo tuh nggak bisa memberikan Kubo cadangan di Sociedad tuh. pidatonya bagus kemarin. Puta. Udah itu cadangan. Yang bintang mereka tuh cadangan. Iya, Morita ya. Iya. Morita main lah, tapi Iya, Sporting jauh liganya. Iya, Liga ke-6. iya, iya. Tapi iya memang di liga-liga Serie A gitu. Sama Scotland juga banyak. Itu liga Iya, keberapa? 10, 11, 12 itu. Tapi kita tidak bisa menafikan tim yang bisa nyetak 56 gol dalam 16 pertandingan loh. Di mana? Di around the world, Coach. Mayoritas di Asia. Still. Come on, iya. Lu nggak gini. Tim Asia yang lolos sekarang ya 12 tim itu nothing dibanding tim Eropa. Realita tiap kali Piala Dunia lu lihat rank tim Asia di mana. Tahun lalu 4 tahun lalu sama gembar-gembor yang lolos siapa? Jepang doang. Habis itu lewat juga. Yang lain nggak ada yang lolos. Korea ngalahin Jerman, lolos nggak Korea waktu ngalahin Jerman? Kagak lolos juga. Saudi ngalahin Argentina, lolos nggak? Nggak lolos juga. Lu kalau nggak lolos group stage, how good are you gitu loh. Ini debat yang selalu lahir di Indonesia karena orang Indonesia merasa Asia bisa berbicara di sepak bola. You cannot, not at this moment. Jepang, gue setuju. Berapa bulan yang lalu kita bahas tentang agen bahwa Jepang itu kayak level Eropa liganya. I agree, tapi yang mediocre. Ya. Liga 2-3 itu gue setuju. Ya kayak Portugal. Nah, di bawah. Setara. Di Iya jelas bawahnya. mereka nggak sama dengan Iya. IPL gitu. Iya, jauh, bukan nggak sama, Iya. jauh. Nggak bisa dibanding, it's not even competition lah. Iya. kalau- Gitu. Cuman di Indonesia ini kan melihat Jepang seolah di Asia memang merajalela. Bukan gitu, Coach. Kalau Tapi kita sendiri bukan Tuh, 2 tahun lalu mereka juara Asia aja enggak. Qatar kan juara. Oh, Coach sendiri yang bilang Asia League. Iya, saya Asian League. Kalau itu kan not debatable lah ya, maksudnya. Apakah Qatar tim terbaik 2 tahun yang lalu di Asia? Enggak juga. Enggak juga kan. Iya, enggak juga. Tapi kalau Qatar bisa juara dia bukan terbaik tapi ya levelnya kira-kira segitulah. Iya kan? Iya. Next group kita. Next group. Pokoknya gue tetap megang Jepang itu optimis forecast. That's okay karena orang kayak lu itu banyak. Dan lu punya hak juga Kalau gitu. lu berbeda ya. Kalau lu banget. batas maksimal Jepang kemana? Perempat final. Perempat final. Bang Ari. Ya semifinal bisa lah, gue setuju sama lu kan. Tapi kalau Belanda kita nggak bisa nanya Koci ya karena subjektif kan. Kalau Koci pasti pengennya juara gitu. Harapannya Harapan juara. mungkin palsu ya, tapi itu harapan selalu ada. Iya. Oke. Dan akan membuatmu senang gitu ya Betul. Koci. Sececer harapan membuat kita Happy. at least I see a light at the end of the tunnel. Itu membuat kita happy. Itu dia. Belgia, Mesir, Iran, Australia ini next lah ya. Kita udah bahas Iran lah ya. Ya, Doku segala macam. Spanyol, Soalnya siapa? Cape Verde, Saudi, Uruguay. Spanyol Uruguay lah. Itu rank 3 nggak lolos juga itu. Cape Verde sama Saudi nggak lolos juga itu. Itu akan dibantai dua-dua sama Uruguay sama Spanyol. Spanyol itu the fact dalam kualifikasi juga salah satu tim dengan catatan terbaik juga ya. Iya. Dan ofensif yang luar biasa sekali dengan skuad yang udah mencapai masa peaknya. Apalagi kalau Rodri fit, ya masalahnya cuma di penyerang. Yang picknya Morata doang kan. Biasanya nggak Ya, bagus tapi kan juga. Spanyol juga jarang juga pakai striker Iya. murni kan. Iya, iya. Spanyol terakhir punya striker bagus kan Costa. Torres. Costa pun flop di tim Iya, nasional flop, gitu. ya. Mm-mm. Siapa yang terakhir? Bahkan dulu David Villa kan yang jadi setelah David striker. Villa, Fabregas jadi false nine. Iya. Gila itu. Lebih baik Fosun karena emang kecil-kecil. Ya jadi model permainannya kan memang nggak butuh striker. Emang juga. dibikin untuk postur seperti itu, nggak butuh real striker. Iya. Tapi Olmo itu bakal Piala Eropa terakhir itu kan melahirkan bukan cuma Yamal ya, tapi Olmo ya. Betul. Nah, I agree, bagus. Betul. Tapi lu lihat di Barca kayak hancurnya kayak apa?
Oh. Olmo itu bagusnya cuma di Piala Eropa. Makanya waktu ke Barcelona gue bilang, aduh anjing kok beli dia gitu loh. Karena gue ngikutin dia, Fer. Ah, Bukan di oke. Piala Eropa aja, di klub juga. Sebelumnya Leipzig kan ya? Leipzig, ya. Hancur ini pemain. Dan terbukti omongan gue lagi bahwa ini pemain hancur. Tapi kalau lu bilang, kenapa gue bilang Saudi sama Cape Verde enggak? Karena best three itu kan harus kumpulin poin juga ya. Iya. Ya kan? Ini kemungkinan besar Saudi sama Verde seri 1 poin. Jadi mereka ketemu Mereka pun nggak ada yang menang. nggak ada yang menang. Terus ketemu Uruguay sama Spanyol dibantai dua-duanya. Tapi Saudi sendiri nggak ngelihat perkembangan signifikan di sepak bola. Habis tuh. Yang kita kalahin 2-0 dengan pemain itu afkiran aja melawan kita aja bisa kalah 2-0 dengan pelatih Persija ini kan? dengan pelatih. Enggak, lu bawa Kluivert. Enggak Di Glasgow Town ya? dong. Lawan Iya, sama Glasgow Kluivert Town. kalah. Lupa gue ya. Makanya Enggak. Oh ya pas ya main tuan rumah kan. iya. Tuan Enggak, rumah seri kan. Pas menyelamatkan penalti gue masih ingat. penyebabnya karena pelatihnya Kluivert. Ya bisa serah lu dah. Oke, ini calculated lah ya. Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Ini cukup. Nah, Menurut gue dia juga nggak kalah maut sama F sebenarnya nih. Iya. untuk gue ini nggak seberat F. Oh. Untuk gue Perancis Norway. Karena gue udah lihat Senegal berapa kali main di Piala Afrika juga. Nothing man. Yang menarik siapa? Lucu. Weh? Ini kan bukannya Prancis KW nih coach. Sekawin-kawinnya Perancis lebih bagus daripada Senegal. Double. Coach, dalam Serius. dalam Parah sejarah banget Senegal ini. dalam sejarah Piala Dunia selalu ada tim besar yang terjungkal di fase grup kan. Betul. Bisa nggak Prancis terjungkal di sini? Berat sih. Karena terlalu banyak pemain berkualitas. Ya itu juga yang terjadi di Jerman sebelumnya kan tahun Enggak, 2010. Justru Atau Jerman Spanyol. banyak pemain 2000 justru Jerman banyak pemain yang nggak berkualitas akhir-akhir ini. Sekarang bangkit lagi lah. Tapi lu punya 5 pemain penyerang luar biasa loh. Cherki. Doué, Olise, Dembele, Mbappe, Cherki. 1 flop bisa, 2 flop bisa, masih ada 3. Masa iya 4, 5 flop semua? Tapi Kante dipanggil nggak? Dipanggil. Iya. Dipanggil kan? Ya, tapi belum tentu main kan. Adanya Tchouaméni. Kemungkinan besar Rabiot sama Tchouaméni di tengah. Milan ya. Depannya Cherki. Dia mau Atau pakai double Dembele. pivot ya. Iya. Belakang Marquinhos. Marquinhos, sorry. Saliba. Nah Norway. Norway ini as a team luar biasa. Iya. dia lebih dari sekedar Odegaard dan Haaland. Iya, setuju. Ada Organisasinya. Iya, ada namanya Reinersen ya, back sayapnya Dortmund. Back sayap bisa nyetak 15 assist di Bundesliga. 15 assist back sayap gitu. Jadi link up-nya tuh udah pasti ada. Dan Jadi Norway itu timnya adalah Haaland, Odegaard, siapa tadi? Reinersen sama Bodo Glimt ya. Bodo Glimt sama satu lagi. Slot, Sorlot. pemain Juve. Iya. Yang mana Haaland Light. Haaland. Katro solo serius. Tapi mungkin di Juve bisa sukses. Karena Serie A lebih katro lagi dari. Ya, tapi ini iya kolektifnya Ya, oke ya. Dan Maksudnya Norway Yang gue sangat sayangkan negara Afrika nggak ada yang benar-benar serius. takutin. Yang mungkin sedikit takutin cuma Maroko aja. gue malah sukanya menarik dan sangat akan memperhatikan Norwegia ini adalah di kualifikasi mereka tim paling produktif salah satu kan. Karena mengalahkan tim lu. Italia 3-0 dan 4-1 kandang tandang. Emang katro tim lu itu. Tetap aja Italia still Italia Koci. Enggak lah. Italia sekarang nggak bisa dengan Italia dulu lah. Iya nggak bisa, tapi untuk tim dengan sejarah sekuat itu lawan tim Skandinavia yang era terakhir kita taunya John Carew. Ya. John Carew benar. Iya. Benar. Terakhir oleh Gunnar Solskjaer gitu. Dari Underflow. Itu bisa kalah 3-1 4-1 kan berarti ini tim yang something kan. Ya, tapi pelatihnya Gattuso gitu, Fer. Ya, Aduh. terus enggak Italia nggak lolos kan bukan karena kalah lawan Norway. Bukan. Kalah lawan negara gurem. Iya. Iya kan? Gua ngelihat Gattuso diambil itu aja udah question mark buat gua. Iya. Iya. Iya kan aneh Nah, banget. Sekarang siapa yang nggak pengganti Gattuso?
Mancini. Mancini pelatih bagus kok, Ci. Balik lagi tapi. Kan habis Italia juara dunia keluar dia. Juara Eropa. Juara Eropa. Ya nggak apa-apa. Terus dia Saudi aja dipecat. Kalah sama Sintayong. Nah, kalau sama Sintayong di Saudi. Nah, terus sekarang balik lagi. That's the problem dengan Italia. Pelatihnya digengbeng semua sama klub-klubnya. Allegri ke Napoli ya kan? Nah, Allegri juga ke Napoli. Malah masuk champion Gattuso kawan ini. kemana? Hmm? Lazio ya? Gattuso kemana? Gattuso? Gak tahu. Ya situ-situ lagi lah ujung-ujung. Conte yang pelatih terbaik Italia sekarang malah nggak ada klub. Iya. Conte nggak ada klub. Milan udah ada pelatih belum? Ya, dikit lagi Milan paling. Iya. Milan udah punya pelatih belum? Belum kayaknya deh. Kayaknya Gattuso deh. Ya, udah pernah, Bos. Kan udah pernah. Udah pernah, Bos. Kan kearisan, Fer, harus digilir dulu semua. Padahal Italia itu terkenal penghasil pelatih hebat dulunya ya. Dulu. Arrigo Sacchi, Setuju. Lippi, Ancelotti, Don Carleto. kali itu. Don Carleto. Ya, Capello. setuju. Tapi sekarang Tapi ya sekarang udah lewat. Ada kipernya anaknya Zidane kan? Kemarin ngalahin Belanda nih. Iya, makanya. lumayan loh itu. Iya. Enggak lumayan. Itu Belanda itu satu babak pertama harusnya 4-0 itu. Cuma di save sama Zidane. lagi bagus aja. Nggak gini coach. Kenapa gue ngerasa punya feeling Argentina bisa saja tersandung di sini? Karena ini grup di mana tim-timnya itu blank spot kan. Bukan Iya. tim-tim yang jadi Udah yang ketahuan. diliatin Iya, orang iya, atau iya, apa. Soalnya sejago-jagonya pundit ya. Ya betul. Kita lihat Austria gitu kan. Austria play nice football loh. Iya, of course. Hmm. Tapi kan Perang nih pelatih. Jadi Austria, bahkan Aljazair lu nggak ngeliat, Coach. Afrika itu agak kecewa gue tim Ah, Afrika. Belanda aja lewat kemarin gimana lo? Lihat mainnya dulu dong, jangan lihat skornya. Kan friendly match. ya Coba eksperimental ya. Next. Oke. Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Portugal, Kolombia. Uzbek jelek banget tuh. Kan uji coba, Coach. Iya betul. Cuman ya gue belum. Uzbek itu sama cerita Jepang. Dahsyat di Asia. Di luar pegang bola aja nggak bisa. Kalau lu Bang? Lu dulu dong. Gue agak kalau gue Portugal ini agak subjektif gue kan. Oh iya, Mungkin Portugal. Gua dukung Portugal gue. Ya gue nggak suka Portugal at all. Tapi gue harus objektif. Portugal Ini cukup kuat. dari gue nonton bola akhir-akhir 90-an ya sampai hari ini mungkin Portugal dengan skuad Iya. terbaik ya. Iya. Maksudnya kalau bicara soal popularitas dan kebintangan, dia jadi satu tim yang anomali ketika dengan matriks yang dibuat Koci, berarti cuma Portugal yang better daripada sebelumnya kan. Yang progresnya ya. Iya, Iya, karena hampir semua lininya bintang semua. Kecuali depan. Hello, ayolah. Depan siapa? Ronaldo. Ronaldo bintang. 41 tahun. Still star. Terus selain Ronaldo siapa? Joe Felix. Gonçalves. Gonçalves Ramos. Please say, come on. Kalau bicara famous ya Koci, Portugal minusnya di kiper. Udah itu. Gue bilang pemain depan. Pemain depan. Susah. Bukan skill ya, bukan kontribusi ke tim ya, tetap Iya. kenalan ya. Iya. Iya. Oh iya famous. Kan Famous. bicara famous. Yang famous ya. Tapi menurut gue sih Portugal punya diferensiasi itu justru ya kayak Ferry bilang tadi, kipernya nggak famous. Cuma Nggak jelek. metode Portugal dalam kiper itu kan kita udah tahu tuh. Salah satu negara yang menghasilkan kiper-kiper dengan tipikal build up kan. Iya. Nah ini tradisi sepak bolanya memang kayak begitu dan Iya. itu bisa jadi diferensiasi tersendiri. Walaupun nama Costa ini juga belum terlalu besar gitu ya, nggak seperti halnya Courtois di Belgia atau Maignan di Prancis gitu ya. Dia agak, tapi menurut gua di dalam posisi kiper dia akan mengejutkan dan punya diferensiasi sendiri gitu. Nah itu cukup memberikan warna lah menurut gue di antara tim-tim yang menjadi unggulan. Gue setuju sama Koci. Portugal tuh gak sama kayak Spanyol sebenarnya, nggak punya 9 murni, Fer. Iya. Cuma memang tipikal sepak bolanya juga. Nggak tergantung sama satu. Nah gitu loh. Depan. Malah lu sepakat kan di konten kita sebelumnya bahwa tanpa Ronaldo mungkin Portugal lebih baik, bagus. ya kan gitu. Ya.
Makanya gue tempatkan Portugal yang masuk 4 besar. Salah satu tier. Ya. Jadi That's why gue prediksi bilang, lu "Oh, Portugal sama ini lolos sama Uruguay." Apa siapa? Uruguay. Kolombia Kolombia Prediksi lu Portugal sampai mana? semifinal. semifinal ya. Oke. Kalau nggak ketemu tim-tim besar semuanya. Iya. Kolombia atau Uzbek? Kolombia lah, Kolombia. Asia ini. Asia main badminton, Iya. main padel. Padahal Spanyol tuh memang. Oh iya, Spanyol. Iya, sama Argentina juga kan. Kalau kita sih berharap ya, kalau kita tentu Kolombia dengan Luis Diaz gitu ya. Itu bakal merepotkan Lu banyak. berharap Uzbek lolos nggak? Gue berharap Uzbek lolos. Karena gue percaya, gue suka banget cara mainnya. Itu loh. Atau karena Asian pride? Nggak ada action pride tuh, nggak ada coach. Oh, beda sama Pange dong. Ya beda dong. Banyak lah bedanya. Kalau Pange Asian pride. Enggak. Bahkan mungkin kita nggak merasa Uzbek itu Asia kan. Iya, justru kan Secara kultural ya. Iya. kita Lebih tuh, dekat ke Eropa kan. aku tuh suka tim yang dibuild from the scratch gitu loh. Betul. Nah, ini Uzbek itu jadi satu hal yang benar-benar semua pemainnya itu udah terbiasa main dari sejak usia muda gitu. Iya, betul. Dan Sebagai tim dia udah kokoh ya. dia udah Tapi kokoh. bukan berarti mereka hebat kan. Ya tapi kalau lu udah saling ngerti kan bisa Ya, jadi kan kembali lagi ke kualitas. Kalau ke kualitas lu sosok, lu mau dari kecil mau main layangan bareng tetap aja. Oke, coach. Gimana lu nentuin kualitas mereka jelek dari hasil apa? Karena gue beberapa kali nonton mereka. Persahabatan. Ada friendly, ada di Asia kualifikasi. Di kualifikasi kapan mereka main jelek, coach? Justru di kualifikasi enggak main bagus kan. Iya. Itulah kenapa gue bilang gue pengen lihat makanya Coach bilang di Asia dia udah iya Udah ini. jagoan. Iya, jagoan. Nah, Pas di Eropa levelnya di kembali dunia, lagi ke ya. Asia. balik lagi, gue sih pakai argumen coach tadi ya. Itu kan persahabatan. Betul. eksperimen. Enggak. Betul. Cuman lu kan bisa ngelihat, lu kan punya knowledge football. Lu bisa ngelihat ini tim bagus atau enggak. Kalau menurut gue mungkin gue salah ya. Uzbek nggak bisa Uzbek bicara ini banyak. akan jadi enggak. Menurut lu Uzbek sama Jepang mana yang lebih Punya chance lebih level gede. Jepang Sekarang lah. Jepang. Jepang? Itulah. Kita nggak bicara teknis ya, kita bicara Iya. experience. Iya. Nah, Gue apa- sangat impress dengan Uzbek di Asia. Iya. Tapi pas gue lihat dia, come on. Tapi- Ternyata emang gapnya sejauh itu, Fer. Tapi Sepak bola Asia dan masalah Eropa. mereka sudah terbiasa main bersama lama itu menurut lu nggak ada Kan pengaruh? kembali lagi ke kualitas. Itu bukannya menjadi bagian dari kualitas sebuah tim. Kualitas individu itu kan lu lahir you punya kualitas atau enggak. Lu bisa asah kualitas lu termasuk bermain bersama. Tapi still a certain level kalau bakat lu emang enggak so-so aja. Protagonis. Kalau teori lu berhasil, Indonesia dari kapan tahun aja kumpulin 30 orang main aja terus bareng. Enggak, mereka berapa kali mereka coba enggak berhasil juga. Hampir berhasil tapi diganti pelatihnya. Exactly. Seperti Iya. Gue champion. jadi enggak teori itu enggak berlaku. Bahwa lu bermain bersama akan itu. Gue tuh ngelihat Uzbek itu ada satu sisi menarik dari Uzbek adalah ini kalau proyek Sintayong selesai. Itu ada yang kebayang di gua adalah Ya. ketika Sintayong tidak mendapatkan banyak intervensi, maka Sintayong nggak pernah diintervensi apa? dipecat kan intervensi, coach. Ya, itu nggak intervensi lah, itu konsekuensi 6 kali 6 poin lah. Which is Intervensi itu kalau Sintayong memainkan striker nggak boleh lu harus mainkan pemain ini. Nah itu intervensi. diberhentikan malahan. Ya itu kan risiko dari job. Nah, tapi apa yang lu lihat? Iya, karena itu tadi. Sintayong itu kan waktu datang ke Indonesia dia membangun tim yang benar-benar Dari muda. dari muda dia develop, Betul, dia masukin, dia iniin orang yang udah main lama bareng, orang yang udah ketemu link up. Link up itu kan sesuatu added value yang berarti dari sebuah tim ya. Kayak Marcelino segala macam dan ngelihat dia berkembang gitu. Itu kan pemain-pemain praktis, pemain-pemain Uzbek dalam level yang lebih berbeda gitu. Iya. Nah, ketika gue senang dengan builder seorang Fair. Lu lupa satu faktor. Timnya Sintayong itu tambah lama tambah didating banyak diaspora yang nggak main bareng juga.
Iya dong. Iya betul, Jadi makanya nggak berlaku Dan juga di itu situ teori lu. peak-nya justru ketika diaspora Dengan masuk. diaspora masuk, bukan karena kebersamaan. Yang Sintayong gue puji adalah dia berani potong generasi dengan pemain muda. But still pemain muda, at the end of the day, pada saat diaspora masuk-masuk, yang ini kegeser juga. Mm-mm. dan Itu realitanya. Tapi gini Fer, gue menarik nih membandingin proyeknya Uzbek sama Indonesia. Sintayong ya di Iya. Indonesia. Gue itu pernah baca interviewnya Timur Kapadze itu pelatih Uzbek Ya. itu menarik banget Fer. Dia ngomong soal metode pelatihan di Uzbek. Uzbek. Ya. Jadi Terima kasih. bagaimana Uzbek membangun sepak bolanya dengan lu lihat deh posisi tubuh, bagaimana mereka pemain Uzbek itu kelihatan antara praaksi, aksi, pasca aksinya gitu dan itu tradisi itu dari bangun dari usia muda. Itu yang dimaksud itu yang menjadi diferensiasinya Uzbek membangun tim dengan waktu yang lama. Karena memang ada sebuah metode ketika Indonesia lawan Uzbekistan waktu U20. Itu kan kelihatan banget pemain kita tuh kalah Itu kalah dari segala segi dari kita. segala aspek. Iya. Terutama dalam membaca permainan dan Iya. memposisikan Iya. mengambil decision making gitu, mengambil keputusan-keputusan. Nah, Timur Kapadze itu bicara spesifik soal value dan metode teaching atau coaching yang dilakukan dari usia muda. That's why dia mau membangun timnas dari usia yang muda. Nah, pertanyaannya, Sintayong itu apa konsep yang dia tawarkan? Itu yang gue belum pernah dengar. Yang gue tahu dia benar-benar potong generasi, which is good karena dengan generasi muda yang lebih nurut dia bisa meramu lagi. Tapi ujung-ujung yang perform tetap diaspora. Jadi bukan yang dikumpulin bersama terus mereka bisa hebat perform, enggak. Itu Kembali ke kualitas lagi. Itu yang gue bilang. Gue belum pernah mendengar Sintayong ngomong soal metode. Apa yang menjadi diferensiasi metode dia? Nggak pernah dia jelaskan juga. Iya, gue nggak pernah dengar Ya, penjelasan soal itu gitu. Ya. Tapi Timur Kapadze dia memulai dari skuad muda, dia menjelaskan soal metode seperti apa skuad ini projectionnya akan gue bangun gitu. Mungkin dia punya metode yang dia nggak share ya. Kalau gue lihat sih Sintayong itu ngelakuin breakdown lebih fundamental dari itu karena level sepak bolanya dimulai dari titik yang berbeda juga antara Indonesia sama Uzbek. Ya maksudnya walaupun bukan Uzbek yang sekarang, Uzbek yang dulu juga lebih kuat kan. Indonesia sebelum di Sintayong itu masuk fase ke-8. Yang mana kita nggak cuma bicara soal komposisi tim doang nih, faktor internal eksternal Indonesia berantakan banget waktu itu. Nah, sebelum bisa ngambil trajektori seperti itu, yang dilakukan Sintayong kan hal-hal basic yang emang ternyata berpengaruh banget. Max segala macam, dietnya pemain, disiplin atau apa. Nah, itu aku bilang tadi, kenapa sangat-sangat invest aku dengan Uzbek adalah karena menurutku itu versi idealnya tim yang dibuat dari scratch gitu loh. Tim yang emang dikumpulin di gathering kayak kalau nonton Tsubasa itu gimana pelatihnya milih-milih pemain, netepin metode, netepin visi dan segala macam. Nah, Indonesia punya arah ke situ di Sintayong. Sayangnya, either karena kualitas Sintayongnya kah atau karena ketersediaan resource kita punya, nggak bisa mencapai level Uzbek di Asia. Nggak akan sampai juga. Tahu kenapa? Karena kita nggak punya pembinaan nggak punya kompetisi seperti Uzbek untuk usia dini. Nah, jadi kalau lu bicara, dan ini bukan salah Sintayong, bukan salah apa, memang ekosistem seperti itu. Makanya dia sulap, dia potong generasi, which is good. Gue dukung, sangat dukung pada saat itu. Tapi kita harus realistis. At the end of the day yang berbicara adalah kualitas pemain individu. Maka dari itu pada satu persatu pemain diaspora datang, yang lokal tergeser semua. Jadi proyek bermain bersama itu menjadi ada leverage-nya ketika pemain diaspora masuk kan sebenarnya. Betul. Bukan karena bermain bersama yang dibuild oleh Sintayong. Jadi bukan hanya kebersamaan. Makanya gue bilang tadi, kalau Sintayong itu diproyeksiin, dipercaya gitu nge-build from the scratch, bisa nggak ya bentuknya? Nggak bisa. I guarantee you nggak bisa. Nah itu yang kita nggak pernah tahu. Gue tahu, nggak bisa. Nggak bakal bisa, Fer. Lu realistis.
Diaspora yang datang itu kualitasnya 3-4 Eropa loh, Fer. Tapi sejauh itu dengan lokal. Sampai mereka bisa ngegeser lokal. Jadi bukan salah Sintayong. Sintayong melakukan segala cara lah untuk bisa mengangkat. Memang kualitas kita segitu. Sebelum Sintayong datang, sebelum Kluivert datang, sebelum Erick Thohir lah eranya. Pernah nggak kita mimpi ikut Piala Dunia? Juara AFF doang kita mimpinya. Sampai diaspora datang baru kita bisa bermimpi ikut Piala Dunia. Kita lolos putaran 4 loh. Nggak di-appreciate. Dan kita ketemu negara yang main KKN dengan bermain di tuan rumah doang. 1 match. Nggak pernah orang bahas itu. Still, kita kan lagi ngebahas Uzbek nih. Makanya aku bilang, kalau bentuk ideal dari build from the scratch yang dibuat di Indonesia, itu kan aku penasaran, jadinya bisa nggak kayak Uzbek? Nah, Ya, gua untuk jawab, itulah. kan. Iya, makanya Coach, untuk itulah gue berinvestasi banyak ke Uzbekistan ini. Karena bagi gue itu Ini adalah Indonesian Dream lo inilah. ya, itu one Ya. of the beauties. I agree. That's why gue juga bilang, gue pengen dibilang berapa program lu bisa lihat, gue pengen lihat Uzbek dan Ekuador. Tapi setelah gue lihat pemainnya, ujung-ujungnya mereka berusaha melakukan segala untuk menang, which is main bertahan 5-4-1. I hate that. Dan pada akhirnya Gue gak suka main bertahan. kualitas individu membuat sebuah tim bisa bermain dengan cara apa. Betul. Makin terbatas kualitasnya, makin sedikit Makin opsi. sedikit opsi. Makin hebat pemainnya, makin banyak cara yang Opsi. mereka bisa lakukan. Ya. Gitu. Corner, Jadi kalau lu dahsyat, kalau bilang Uzbek dahsyat, iya di Asia. Ya ini kan diuji kan. Ya. Apakah Nanti bisa diuji, kedahsyatannya betul, itu sama ya, atau ya, enggak? Ya, ya. kalau banyak gol corner berarti opsi terbatas. Iya. Kayak Arteta. Arteta. Bukan kayak Itu. Arsenal ya, Iya, kayak Arteta. Arsenal. Kayak Arteta lebih bukan Arsenal. Oke. Ini dia konsisten sih sama teorinya. Iya. Karena salah pilih pemain, nggak bisa lihat pemain, Iya. opsi jadi terbatas. Iya. Iya kan? Iya benar. Paten lo coach, ya kan? Terakhir. Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Inggris Kroasia lah. Inggris Kroasia, tapi Ghana itu selalu punya track record yang bagus ya. Ghana rank 3 mungkin bisa. Ya, tapi ini sebagai Afrika menurut lu ini eksepsional. Gua Afrika, enggak Afrika yang gue kenal, enggak Afrika yang Nggak Afrika Senegal 2002 gitu. ya Nigeria yang kita kenal, Bodivoire, Babangida. Mali, Senegal. Parah Afrika sekarang. Jelek bener. Karena pemain bagusnya diambil Eropa semua kali ya. Mungkin di usia muda udah diangkut Iya. kali. Mungkin. Nggak ngerti juga gue, Pak. Tapi Afrika Kan bisa dual menurut nationality ya, semua mereka. tapi kan? Afrika menurut gue itu menurun. Nggak tambah maju dibanding let's say 20 tahun yang lalu. Karena kalau gua warga negara Eropa, gua untuk berkarir lebih untung kan. Sama, betul. Iya kan? Ya sama contoh paling bagus lah. Reinders saudara. Kenapa Tiani main di timnas Belanda, ini si Eli. Eliano main di timnas Indonesia. Karena kalau Eliano bisa main di timnas Belanda, dia pilih Belanda. Karena nggak bisa. Karena nggak bisa. Dan Tiani kalau nggak masuk timnas Belanda, dia akan masuk timnas Indonesia. Sesimpel itu. Nggak ada salahnya juga. Iya. Nggak ada yang salah itu. Jadi menurut lu ada penculikan bakat-bakat Afrika ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Di era modern ini Ya lu lihat Prancis aja waktu juara dunia, berapa orang kulit putihnya? Griezmann, 1, Giroud, 2. udah. Sama ini Loris. Loris. Ya. 3. Itu Dari 26 kalau nggak pemain. salah antara yang benar-benar Prancis asli ya. Kalau nggak salah siapa? Theo Hernandez kan bukan Prancis asli juga. Spanyol. Bukan Prancis asli. Iya, Pavard. Iya Pavard mungkin. Heeh. Kalau nggak Enggak, salah Giroud doang deh. Intinya nggak banyak lah, dikit banget kan. Itu pun Sama masih kayak- campuran-campuran. Iya, iya. Belanda juga sekarang sejelek-jeleknya Belanda selalu minimal 50% non kulit putih. Itu kan bukannya dari dulu ya. Dari dulu kan. Ya artinya kan kalau kayak begini ceritanya coach, sepak bola itu akan merugikan negara-negara yang lemah. Miskin. Iya betul. Iya, selalu. Iya. Betul. Kalau lu punya anak sekarang, oke? Enggak, lu emang punya anak, tahun lu lain cewek. Asumsi lu punya anak laki. Dia pemain berbakat dari 6 tahun gue udah liat, ini luar biasa Fer anak lu. Lu kirim ke Belanda.
Setelah berapa tahun bisa dapat paspor kan, dia suruh milih. Do you think anak lu milih apa? Belanda pasti. Pasti. Which is true. Ya. Dan nggak ada salahnya Iya, juga. nggak ada Karena dia belajar bola di Belanda, dia udah dari kecil di sana, dia happy di sana, dia digaji gede di sana, dia pilih Belanda. Nggak ada salahnya juga. Contoh paling faktual itu bapaknya Audero. Ya. Pada akhirnya kan Kan nggak, maunya Mas Odone masuk timnas Iya. Itali. tapi yang nggak ada kesempatan, nggak ada Nggak ada kesempatan, akhirnya ya udah Indonesia aja. Opsi kedua. Apakah kita merasa disingkirkan atau dianaknya? Kan enggak. Enggak. Kita happy banget ada Audero kan. Terus apa maknanya lagi kompetisi kalau udah kayak gitu, coach? Ya, this is the problem dengan sepak bola. Terlalu menjadi industri, terlalu ketat, ujung-ujungnya it's all about money. Sehingga yang lu bilang tadi, yang lemah itu akan tambah lemah, nggak tambah kuat dengan aturan-aturan yang ada. Gitu. Bukannya that's how capitalism works. That's how capitalism. Dan ini udah menyusup ke sepak bola mulai Di 15-20 sedih kehidupan. tahun yang lalu. Kayaknya udah lama, tapi kadarnya, gapnya nggak Ya sejauh kadarnya itu. mungkin nggak Makin ugal lah. makin ugal sekarang. Kayak Kenda itu misalnya kan dulu kan Iya. cukup Kendall beli 40 juta loh, youth Iya. gitu. bersinar di youth, warga negara jadi Portugal. Iya. Padahal Gini Bissau. Udah dibeli Chelsea, tahun depan main di Chelsea. Iya. Dari Sporting, Iya. berapa kali dia main nggak kelihatan juga di Sporting. Tapi kan dia masih muda ya. 17, 18 lah. Iya. Iya. Jadi menurut ya kan kalau kayak Lamine Yamal gitu kan keturunan mana Maroko ya. Maroko sama Benin kok nggak salah. Iya kan kalau dia ngambil warga negara Maroko, Iya. dia nggak boleh kontrak umur 16 tahun. Nggak boleh di Eropa. kontrak. Iya, Iya. itu opportunity juga. Dia orang Spanyol, dia boleh milih lah. Ujungnya dia pilih Spanyol. Dan dengan Spanyol dia juara Eropa. Kalau dia dengan Benin, emang dia bakal juara Afrika? Kan enggak. Jadi nggak mungkin sistem yang udah dominan ini dihack menurut lo, Fer? That's how capitalism works. Dan Iya, sistem ini kan nggak lahir dari langit, Ri. Sistem ini kan tapi dibangun dengan puluhan tahun Iya. dengan sebuah organisasi yang ketat. sama lah kayak kita mulai melihat bakat muda zaman dulu namanya Raja Nainggolan kurang Indonesia apa itu nama. Ya, Tapi tapi kita dia sangat Indo. akan mengerti sekali waktu tahu dia nggak ngebela timnas Indonesia. Belgia. Enggak, bentar itu gue koreksi dikit. Raja Nainggolan itu Indo. Nyokapnya Belgia. Ya. Iya, tapi kan dia milih Jadi timnas. ada darah Belgianya ngerti nggak? Iya Koci, tapi namanya Raja Nainggolan. Oh, iya, betul. Ya, waktu namanya Raja Nainggolan, aku tahu dia itu di Piacenza nomor 10 waktu itu. Gila, ada pemain nama Raja Nainggolan nomor 10 di Piacenza gue bilang. Raja itu nama bahasa Indonesia. Nainggolan Nainggolan itu itu makna nama marga. Indonesia. Tapi nggak pernah dan pastilah aku tidak sebodoh itu untuk tahu ini blasteran, Iya. iya kan? Ya, tapi nggak pernah terpikir Raja Nainggolan ini bakal bela timnas Indonesia. Kalau dilahir di Belgia itu penerus Raja Nainggolan siapa tahu lo? Pangeran Sihaan. Oh iya juga. Dan contohnya ya memang dia pilih timnas Belgia kan. Karena Dan prospek kita pun aja. nggak, jangankan dia ya, kita pun mengerti. mengerti, Gitu. betul, benar. Tapi iya tapi Kalau gue punya bakat sepak bola luar biasa, gue juga pilih timnas Belanda ya tapi fair aja. ini yang akan membuat Iya kan? Koci selalu mengeluh sepanjang hidupnya ini bahwa Afrika nggak akan bangkit-bangkit lagi. Iya. Bukan nggak akan bagi, you never know lah. Sekuat apa, sebanyak apa bibit atau pemain berbakat yang lain. Enggak, perbedaannya tuh kayak Gue lupa, ada yang tanya sama gue, lu kali ya, siapa yang juara duluan, Asia atau Afrika? Asia kalau kata Lu yang tanya, Iya. ya gue bilang Afrika. Karena menurut gue bakat Afrika tuh lebih banyak. Iya, tapi daripada kalau Asia. diambilin bisa Ya, berpindah karena opportunity ini kan juga jadi sulit. Kita kan? berharap bahwa Apa yang membuat Afrika akhirnya akan punya daya tarik untuk kan duit lah the best talent. ya ujungnya GDP. Tapi kan udah nggak mungkin kalau buktinya mana yang masalah yang masih main di timnas Afrika. GDP, ekonomi. Masalah gini, yang membedakan adalah di zaman dulu tim negara-negara ini, tim-tim itu beli pemain jadi di Afrika. Iya. Nah, mahal. dan semua udah punya caps kan. Iya. Nah, sekarang mereka belajar. Ya. Mereka beli di usia lebih muda. Ya. Dan akhirnya ketika sekarang tuh kayak gini, Olise di Prancis itu kan sebenarnya lucu banget.
Dia bisa Inggris juga kan? Dia lahir Inggris, Timnasnya akademi Inggris Inggris dulu kan? gitu. Timnasnya Inggris. Sama kayak Mui salah di Inggris sama kayak juga. Frimpong nggak bisa bahasa Belanda. Hah? Frimpong nggak bisa bahasa Belanda. Lebih bagus lu dong berarti. Iya. Yang Kok- lebih Kok bisa? Karena Frimpong Ghana pindah ke Belanda, lahir di Belanda, umur 5 tahun pindah ke Inggris. Tapi orang Ghana Belanda. yang salut gua Haaland lahir di Leeds. Ya. Kecil Inggris biasanya. Ya. Cuma waktu milih timnas langsung I'm Oh. the Viking kata dia. itu Ya, itu itu sesuatu pilihan. yang luar biasa sekali loh. Padahal dengan easily pilih Inggris. Ya, Iya. tapi kan kalau sesama Eropa kan nggak ada barrier untuk Men, Inggris Norway, Pak. Ya, tapi untuk kontrak, untuk apa kan sesama Uni Eropa nggak ada problem kok. Nggak ada problem. Tapi Iya. tetap aja Tetap opportunity. 16 tahun lu Iya. boleh. Iya, Fer. iya, betul. Yang susah tuh kan beda dunia. Ini kita bicara sebelum Brexit ya. Iya kan? Iya. Iya, tapi Brexit pun juga nggak begitu ini kok. Ketat, Cost of living. Iya. ketat. Orang Eropa ke Inggris kan nggak perlu visa kan? Tetap dianggap Brexit loh. Untuk kerja susah loh sekarang. Iya. Jadi lo sekarang orang Belanda sama orang Afrika statusnya sama. Lu bukan Inggris. Kalau dulu orang Belanda lu masih EU. Orang Afrika yang susah. Sekarang sama. Itu yang dipersulit. Jadi kedepannya sepak bola Inggris akan mengalami kesulitan juga kalau mereka nggak didik pemain baru yang bagus. Tapi maksud gue gini, mindahin orang dari sesama Eropa ke Inggris dari usia muda itu barrier lebih gampang daripada dari Afrika. Ya, betul. Iya, Ya. dan regulasinya kan tetap UEFA. Iya, betul. Iya kan? Iya. Yang masalah kan kependudukannya aja, tapi regulasi sepak bolanya Lebih kan gampang. dia tetap boleh kontrak di umur 16 tahun. Iya. Iya kan? Ya, karena di bawah UEFA kan. Di bawah UEFA sama-sama satu asosiasi kan. Jadi nggak ada problem gitu. Nah, berarti lu tetap akan melihat kita kembali ke grup L ini terakhir, Fer. Ini soal Inggris, Kroasia, Ya, Ghana. Menurut lu mungkin nggak Kroasia lebih baik dari Inggris? Enggak. karena jagoan gua kan Terlalu lemah Kroasia ini. Kroasia ini sampai final loh 2018, coach. 2018. Sekarang berapa tahun? 8 tahun kemudian udah umur berapa semua? Udah banyak yang pensiun. kalau best This is on probability. different team. Modric doang yang survive. Baturina, Ya. Como lagi pick. Ya elah Como itu yang hebatnya karena geser Milan sama Juve aja kan. Kan hebat itu. Enggak juga. Biasa banget kan. Geser timnya alergi. Tapi gimana pun kan ini mentalnya beda loh. Kroasia ini pernah finalis, Iya betul. pernah tempat ketiga loh. Mentalnya beda, makanya gue bilang Kroasia lebih bagus daripada Ghana. Iya, Kroasia selalu berpotensi menghasilkan kejutan di mana Iya, timnya. betul. I agree. Menurut lu Setuju. untuk challenge Inggris belum mampu? Enggak lah. Inggris terlalu solid. Ya, Benchnya juga. kalau menurut gua karena gua menjagokan Inggris juara ya. Enggak, tapi gue enggak bisa geser Inggris. Enggak, Susah. Tapi ngegeser gua agak Inggris susah. takut juga ini. Maksud gua prediksinya dia sering benar, coach, masalahnya, coach. Enggak. Jadi tahun 2020 tuh selain Koci aku juga memprediksi Italia juara dan cuman miss dari 16 pertandingan coach, cuma miss 1. Apa? Aku tuh memprediksi finalnya tuh di match ketiga tuh Italia Denmark. Ternyata Denmark gagal di semifinal. Padahal Denmark waktu itu udah 2 kali kalah. Gila nih tim dulu. Ternyata beneran sampai semifinal terus kalah extra time atau adu penalti aku lupa ya dari Inggris, finalnya Inggris. Tapi gue punya alasan yang sangat kuat menjagokan Inggris sebenarnya dan Apa? ini menarik. Objektif atau subjektif? Tentu tidak subjektif karena saya haters Inggris sebagai fans timnas Italia ya, yang selalu punya kebencian mendalam sama Inggris dan selalu ingin Inggris hancur gitu. Cuman secara objektif bisa tak katakan bahwa yang kayak kemarin tak bilangin, Inggris itu tim paling secara strategi dan taktikal paling ngerti apa yang bakal mereka mainkan di Piala Dunia ini, melihat bagaimana pemilihan skuadnya. Awalnya kan banyak kejutan ya, banyak kejutan banget dan banyak kekesalan juga. Kayaknya Maguire tuh mau gimana pun tetap harus kata coach ada plan B atau apa dan dia deserve that place ketimbang John Stone. Ya. John Stone ini yang jarang main di City ini yang orang udah bilang habis segala macam. Akhirnya coba tak tonton semua pertandingan friendly match-nya Inggris. Itu tuh udah ketahuan banget
pola bermain Tuchel yang bakal dia pakai itu di Piala Dunia ini dengan komposisi yang benar-benar udah dia pikirin. Misalnya Pickford itu average keeper mungkin bagi Ya. semua orang. Tapi kalau ngelihat head areanya itu gila. Benar-benar kiper yang ngandalin kaki. Benar-benar literally. Refleksnya bagus. Iya. Betul. Dan Inggris selalu build serangan mereka tuh dari triangle build itu loh. Jadi siapa? Konsa. Iya. Nah, justru pemain yang paling menarik dari Inggris ini si Anderson, pemain muda Iya. ini. Dan ternyata jumlah passing chance-nya itu ada di urutan 2 atau 3. Pokoknya bersaing sama Declan Rice sama Bruno Fernandes. Iya. Untuk pemain yang quote Kayaknya unquote nggak Declan Rice nggak sebanyak itu. Bruno Declan Rice. Fernandes ya. Bruno Fernandes di atas, Iya. dia nomor 2, Declan Rice nomor 3 atau vice versa. Jadi ini pemain kan nggak terlalu terkenal ya. Iya. Tapi Baru kan anak-anak baru iya, kan. anak baru 22 tahun, Iya. 23 tahun, tapi punya sentuhan Iya, sudah iya. sebanyak itu. Terus di sisi yang lain kedalaman skuadnya juga lumayan sesuai fungsional dari strategi yang mau dimainin Tuchel ini. Jadi menurutku dari aspek itu udah oke. Dari riwayat track record terakhir kali kalah kualifikasi Piala Dunia 2009 which is itu amazing ya lawan Ukraina. Terus Inggris satu-satunya tim yang selama kualifikasi bukan cuma nggak kalah, tapi nggak kebobolan. Lu sadar nggak kalau Inggris itu selalu dapat grup gampang? Oke, coach. Grup gampang something else. Tapi kalau mereka menang itu biasa aja. Iya. Nggak kebobolan, coach. Kebobolan ya. Nggak kebobolan itu butuh kedisiplinan sebesar 8 pertandingan nggak kebobolan. Itu kan berarti ada sesuatu yang sudah solid ya. Dan kalau kita lihat track record di turnamen-turnamen sebelumnya, final, semifinal. Itu kan gila berarti ini tim sebenarnya. 2 kali final atau 2 kali semifinal? Turnamen Euro. sebelumnya, ayo. Euro 2 kali final, coach. Masa sih? Bukan sekali. Sekali. Terakhir itu bukannya Spanyol Inggris ya? Oh iya, Spanyol Inggris. Iya. Betul. Spanyol Ya, Inggris. 2 kali Inggris. Sebelumnya Spanyol Italia kan. Ya, Sebenarnya semifinal Piala Dunia. ya. Dengan pelatih berbeda-beda nih. Dengan pelatih Enggak dan sama. Southgate. Southgate. Oke. Dan dengan skuad yang relatif ya 50-60% dan mungkin sekarang malah better ya. Mengingat ya Ini soal grafik ya, soal grafik tren ya. iya kalau kita di market itu kita technical kan. Iya, Kita coba tarik ya. Jadi semua aspek itu membuat ketika semua orang meremehkan Inggris, gue ngelihat dari semua matriks apa yang kurang nih? Ini tim paling komplit nih dari matriks ya. Di atas kertas. Di atas kertas, di atas data gitu, di atas historical gitu, Iya, bahkan di atas tim lain gitu. Kalau kita bicara soal up and down-nya, makanya gue pikir juga walaupun banyak yang mempertanyakan gitu kenapa lu menjagokan Inggris, padahal ini bukan Inggris terbaik, back again terbaik dan populer itu two different things menurutku ya. Kalau Inggris yang Galacticos banget kita ngelihat ada masanya ada Scholes, Gerrard, Lampard dalam satu tim gitu, Beckham gitu kan. Tapi menurutku ini salah satu Inggris yang paling justru yang bikin aku tertarik banget dengan Inggris ini yang paling tidak showbiz. Yang paling tidak selebritis. Tipikal pemainnya tuh tipikal Nggak pemain banyak pemain bintang lah. Iya. Nggak banyak pemain bintang di atas kertas. Iya. TAA, Foden, Maguire, Nggak ada. Palmer dicoret semua. Ada pemain world rate semua gitu loh. Iya. Pemain yang benar-benar pemain tim semua itu yang buat aku ngerasa wah Inggris nih punya peluang. Dan sesuai dengan kebutuhan sepak bola hari ini kan. Iya. Makanya perbedaan itu tipis sekali antara populer atau enggak. Tapi yang 2 stand out menurut gue ya Spanyol sama Prancis. Sisanya hampir rata, tipis semua bedanya. Semuanya merata lah ya. Ya, jadi kalau gue melihat semua itu praktis merata. Jadi lu akan lolos nggak lolos itu tergantung small things yang ya gue jatuh dari langit lah, human Bola error nemu. lah, corner lah, apalah kayak hal-hal kayak begitu. Dari sisi lain menarik karena nggak bisa diprediksi siapa yang menang atau kalah. Dari sisi yang berbeda kualitasnya menurun, nggak terlalu bagus kualitas Piala Dunia ini. Nggak tahu ya, mungkin karena gue udah nonton terlalu banyak Piala Dunia kali ya. Gue merasa itu menurun terus loh, kualitas Piala Dunia itu benar-benar dari tahun 90-an sampai sekarang tuh menurun terus, nggak meningkat. Tapi coach, ini menarik ketika kita bedah grupnya ya. Kanan jauh lebih timpang.
Kiri praktis tim yang besar cuma Jerman sama Brazil. Belanda Oke lah, coach Sisi sendiri bilang nggak bisa kan punya dijagokan. sejarah. Kalau sekarang ada sejarah. Sedangkan di sini Argentina, Prancis, Inggris, Iya. kuda hitamnya juga di situ semua, Uruguay, Kolombia, Norway. Norway, Jadi Belanda bisa ketemu Inggris sama Spanyol di sini. Spanyol di situ, gila nggak sebenarnya? Ini di sini nih bisa ketemu semua nih ya. Iya, sebenarnya yang side B itu jauh lebih berat sebenarnya. Ketimbang di Nggak, sini. kan belum tentu. Itu kalau Belanda runner up atau juara grup kan nggak di situ terus. Kan pindah ke ini juga. Oh ya, bukan Harusnya basis iya. ini ya. Iya, harusnya iya. Hmm. Jadi nggak bisa di... Kalau basis sama grafik ini ya kayaknya enggak deh. Ini AB gitu Fer. Biasanya ya. Iya. Iya kan? Ya tapi kan emang ada bracket side-nya gitu kan. Iya. Hmm. Memang ada jalurnya Koci. Ada jalurnya ya. Yang kita nggak tahu ya. Kalau diacak banget bakal lebih fair sih. Tapi kalau nggak diacak berat bos. Iya. Belanda kalah sama Ekuador nanti. Di sini praktis kalau misalnya Brazil masuk, misalnya basisnya kayak gini, kita nggak tahu, kita belum cek ya. Cuma kalau misalnya basisnya kayak gini, Brazil masuk, siapa kontender nih? Gua harap malah Brazil kalau Scotland dengan bola-bola atas kick and rush. Lah kalau Brazil kalah, ya masuk Turki, Jerman, Amerika, Amerika, Meksiko. Ceko lolos loh. Ya udahlah ya. Udah. Oke, Oke. mantap. Sampai jumpa lagi dah.